Assalamualaikum Ustadz Muhammad Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa dunia ini penuh berbagai cerita hari-hari ini di putaran 100 tahun menjelang kekhalifahan 100 tahun lalu di Turki. Dan apakah ini sebuah kelengkapan menjadi tanda-tanda zaman, Ustadz? Tafadhal, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Untuk menjawab pertanyaan tadi, saya akan mulai dengan sebuah kisah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Yaitu pada saat itu Nabi Muhammad SAW dengan 10.000 sahabat pada bulan Muharram menuju Makkah untuk melaksanakan umroh. Namun sampai di dekat kota Makkah, di sebuah kota namanya Hudaybiyah, itu orang Quraisy menjegalnya, melarang Nabi untuk umroh. Dan ini sebetulnya melanggar ketentuan yang sudah berlaku ratusan tahun. Artinya di bulan Muharram itu adalah bulan damai, gitu kan. Dan Nabi datang tidak bawa pedang, hanya untuk umroh. Dan juga Quraisy tidak pernah melarang orang datang ke Mekah untuk beribadah baik haji atau umroh, karena nanti akan merusak nama baik mereka. Namun karena benci sama Islam, maka Nabi di stop, dan akhirnya jadilah yang disebut dengan Suluh Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, di mana diantaranya bahwa tahun ini tidak boleh melaksanakan umroh, kemudian gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian ada poin-poin yang merugikan sebetulnya secara dohir, yaitu barang siapa orang Mekah datang ke Madinah mesti kembalikan. Tapi orang Madinah yang datang ke Mekah itu bebas dia. Nah, pada saat akan ditandatangani, ada seorang sahabat Nabi yang sudah masuk Islam, yang selama ini disiksa, diikat di rumahnya oleh ayahnya. Itu dengan segala upaya akhirnya berhasil dia keluar. Sehingga dia lari, karena dia mendengar bahwa Nabi sudah dekat ke Mekah. Bayangkan sudah melihat Nabi, 20 orang sahabat, bukan main gembiranya kan. Nah, kebetulan yang akan menandatangani itu ayahnya. Dia bilang, "Hei Muhammad, kita sudah janji, siapa yang lari dari Mekah harus kembalikan." Bayangkan coba. Nah, Abu Jandal udah gembira sekali. Itu kata Nabi, "Sorry Abu Jandal, maaf. Ini sudah perjanjian. Nabi harus menepati janjian. Mudah-mudahan Allah memudahkan kamu." Itu aja doanya. Tapi Umar marah, "Ya Allah, kenapa kita merendahkan diri kita?" Gitu kan. Jadi secara zahir ini suatu kekalahan. On the way back, waktu mau pulang, itu turun ayat, "Inna fatahna laka fatham mubina." Allah. Kami telah memberikan kemenangan yang jelas. Abu Bakar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa yang ngomong ini Allah Subhanahu wa taala? Dan betul apa yang terjadi selama, kan di antara perjanjian adakannya perdamaian selama 10 tahun. Jadi dalam waktu 2 tahun saja itu yang masuk Islam 3 kali lipat daripada selama 23 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah 2 tahun kan Fatah Mekah terbuka. Nah, kemudian Quraisy udah nggak punya kekuatan apa-apa. Jadi kesimpulannya bahwa bagaimanapun pedihnya, ya bagaimanapun dahsyatnya sebuah musibah, kita harus selalu mempunyai sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu optimis. Nah, jadi kalau sekarang kita kembalikan kepada yang di Gaza, yang sekarang kalau tidak salah sudah 7.000 orang sudah meninggal. Ya, kemudian juga kebanyakan daripada anak-anak dan perempuan, gitu kan? Ya. Nah, sekarang kalau Allah itu hakim, Allah Maha bijaksana, apa hikmat di balik itu? Ada rencana Ya, Allah. Allah punya rencana. Yang pertama, subhanallah, reframing of Palestinian cause. Jadi masalah Palestina yang sudah hampir mati ini, yang sudah tidak di benak banyak muslimin apalagi non-muslim, itu sekarang menjadi pembicaraan atau topik yang paling populer di dunia ini. Baik itu bagi orang muslim bukan orang non-muslim. Yang selama ini tidak care, tidak tahu apa yang terjadi
pada selama 75 tahun, itu mulai mereka menggali sekarang. Jadi sekarang dia banyak global awakening. Jadi global membangunkan manusia sekarang ini. Sampai malah juga di Amerika ini ada 10.000 orang Yahudi ini yang anti, yang mereka malah 400 kemarin kita pas Allah menguasai Capitol, tempat kongres demo gitu kan. luar biasa. Ya, not in our name katanya. Not Jadi we. mereka Don't take me. We are standing and I was jangan. That's right, this is genocide, this is race. Jadi mereka itu memang dari pertama itu anti didirikan negara Zionis itu. Jadi kita juga kita mesti hati-hati. Dan kalau kita berdoa juga jangan doakan anti Yahudi, karena banyakkan Yahudi juga yang apa namanya yang benar. Ya, mereka. Jadi kita mengatakan Zionis. Jadi Zionis ini yang betul yang anti kita ini Zionis. Dan orang Yahudi sekali anti dengan Zionis itu karena ini negara apartheid katanya. Right? Kemudian yang kedua, setelah perang Uhud itu meskipun orang Muslim kalah, itu Allah mengatakan ya'lamal ladzina amanu, supaya kami tahu siapa orang yang beriman sebenarnya. Ya, wa ya'lamal ladzina nafaqu, dan siapa orang yang hipokrit. Right? Yang orang-orang munafik. Jadi dengan peristiwa Gaza ini kita tahu siapa teman, siapa lawan. Jadi yang dulu kita sangka selalu mendengung-dengungkan tentang human rights, hak asasi manusia, tentang keadilan, mana sekarang? Itu ketua Eropa itu ketika Putin itu mencabut Ukraina. Di Ukraina itu kan diputus electricity, listrik, air gitu kan. Disebutnya ini war crime katanya. Ini pelanggaran hak asasi. Ya, ini dianggap barbarik, dianggap macam-macam dituduh-tuduh. Tapi ketika ditanya, gimana dengan sekarang apa yang terjadi di Gaza sekarang ini? Diputus air, diputus fuel dan sebagainya. Dibilang Israel punya hak untuk membela dirinya. Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita pun dalam kehidupan kita itu kalau kita ingin tahu kawan dan lawan, bukan ketika kita senang kita punya segalanya. Ketika kita butuh, kita dalam kesulitan, itulah yang kita tahu kawan sebenarnya. Nah, sekarang kita terbukti Allah SWT ingin mengekspos siapa lawanmu sebenarnya. Itu kan. Oleh karena itu maka Allah SWT setelah perang Uhud kan Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu. Ya. Jangan give up, jangan putus asa, jangan sedih. Wa antumul a'laun. Kamu itu akan menang. Right? Oleh karena itu maka ini saatnya kita ini untuk meningkatkan iman kita. Meningkatkan keyakinan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah. Kadang-kadang memang begitu. Allah itu kalau ingin memenangkan itu sampai musuh itu sudah habis-habisan gitu. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma, apa kamu kira akan masuk surga sebelum kamu dicoba seperti kami coba umat sebelum kamu? Massathumul ba'sa wad-dharra, mereka ditimpa dengan segala macam malapetaka, macam cobaan, peperangan, ujian. Wazulzilu, sampai para rasulnya dan kaum muslimin mereka cuma goyang. Mata nasrullah, kapan bantuan Allah akan datang? Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa bantuan Allah akan datang dekat. Masya Allah. Jadi kita yakin. Ya, jadi kalau saya lihat apa yang terjadi ini, makanya kadang-kadang mana negara Arab, mana itu kan. Ya, Allah ingin mengatakan, jangan bergantung pada mereka. Bergantunglah kepada Allah SWT. Inilah kita untuk kembali kepada Allah SWT. Sebagai penutup, saya sudah kirakan kemarin juga, what we have to do. Sekarang tugas kita hanya apa? Hanya nonton saja, hanya doa saja. Allah mengatakan, wa quli malu. Perbuatlah, do something. Allah akan perlihatkan nanti perubahan. Jadi jangan sampai kita tidak berbuat apa-apa. Right? Waktu zaman ketika Nabi Ibrahim akan dibakar, itu
apa namanya, kodok atau katak, Hmm. dia mengambil air, kemudian disemburkan ke api itu. Ketika ditanya oleh binatang yang lain, "Kamu ngapain?" katanya. "Kamu tidak tahu Khalilullah akan dibakar?" "Nggak tahu." "Terus itu kamu mana api yang besar bisa dibakar?" "Aku tahu bahwa usaha saya ini akan nggak ada tidak akan membuat api itu padam. Tapi saya ingin menjadikan risalah, message kepada Namrud bahwa saya ini against oppression. Saya ini anti orang yang berbuat dolim. Nah, saya membela kebenaran, membela justice. Yang kedua, nanti hari kiamat ketika saya ditanya oleh Allah, what did you do? Apa yang kamu kerjakan ketika Khalilku akan dibakar? Saya jawab, saya sudah usaha. Makanya dalam Quran, wa anna sa'yukum maskuro, usaha kamu itu yang akan dipahala oleh Allah SWT. Wa anna sa'yukum sawfa yura. Nanti hari kiamat itu bukan hasil yang Allah lihat, usaha kita. Jadi para pendengar sekalian, masing-masing kita ini oleh Allah dikasih kelebihan. Saya ini ahli dalam men-tweet. Right? Itu Ya, penting. saya bagus dalam Instagram, apa saja Facebook. Coba saya nggak bisa apa-apa, tapi saya ikut aksi protes, demonstrasi. Subhanallah. Berangkat. Ada seorang penulis di Washington Post, saya tidak pernah melihat manusia di seluruh dunia, baik itu negara Islam bukan negara Islam, berkumpul sampai puluhan ribu, ratusan ribu seperti sekarang ini. Tidak pernah. Semua kalangan. Nah, kalau kita berbuat sesuatu apa saja dengan menyumbang juga, maka nanti hari kiamat ketika orang Gaza melihat kita, ya Allah, itu Pak Ihsan, dia jauh di Indonesia, nggak kenal saya, tapi saya lihat dia ikut protes. Dia mengangkat bendera Palestina, free Palestina. Allah is my friend. Nah, itu ya. Jadi itulah, mari kita apapun yang kita bisa lakukan, jangan sampai kita kalah sama katak itu. Ya, itu Masya Allah. Ya. Luar biasa Ustaz Muhammad Joban. Mudah-mudahan Allah memberikan ghirah pada kita, marwah yang ada Amin. untuk bangsa dan juga umat Muhammad SAW. Terima kasih Ustaz Muhammad Joban menemani berita dari langit pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas. Sudah menjelang malam di sana Ustaz Muhammad Joban ya. Isya sudah lewat. Malam sekarang ya. Malam ya. Sudah ada luar maghrib sudah. Masya Allah. Oke. Terima kasih Ustaz Joban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.